Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aldova Naditya, Fahrul Alvin, dan saya sendiri Suryaningsih akan mempresentasikan materi bab 5 mengenai perbankan syariah. Bab yang pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan menerapkan prinsip syariah Islam, seperti prohibition of riba atau larangan dari riba, prohibition of gharar atau larangan dari gharar, dan prohibition of maisir atau larangan dari maisir. Sedikit tentang gharar dan maisir. Gharar atau tahrir adalah suatu istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, dan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan maisir adalah suatu tindakan untuk mencari laba atau keuntungan dengan jalan untung-untungan, yaitu seperti menerka-nerka atau berdasarkan spekulasi dengan mensyaratkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi, apabila terkaan atau spekulasinya benar, maka beruntunglah orang yang melakukan pembayaran tersebut. Namun, apabila spekulasi atau terkaannya salah, maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali. Selanjutnya tentang bentuk usaha bank syariah. Secara umum, bentuk usaha bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Secara kelembagaan, bank umum syariah dibedakan lagi menjadi dua, yaitu bank syariah penuh dan unit usaha syariah. Bank syariah penuh adalah bank yang sejak awal didirikannya telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan untuk unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya seperti BRI Syariah dan BNI Syariah. Untuk bank pembiayaan rakyat syariah sendiri adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian pada slide ketiga ada pentingnya sistem perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap syariah Islam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan investasi bagi umat Islam. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan komersial. Yang keempat adalah untuk meningkatkan inovasi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir adalah dengan sistem perbankan syariah, maka tidak akan terjadi negative spread. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fahrul Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Alvin Fauzan. Di sini saya akan menyambung tentang pembahasan dari kelompok saya mengenai perbankan syariah. Selanjutnya adalah sejarah perbankan syariah. Bank syariah sendiri pertama kali masuk pada negara Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Kemudian diikuti oleh Mesir pada tahun 1963. Kemudian ada Uni Emirat Arab pada tahun 1975. Kemudian ada Kuwait pada 1977 dan diikuti oleh beberapa negara lainnya. Bank syariah sendiri masuk di Indonesia baru pada sekitar tahun 1990-an, yaitu ditandai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991. Saat ini unit usaha syariah banyak dijalankan di negara Indonesia. Bank-bank konvensional juga banyak yang menjalankan sistem unit usaha syariah. Di antaranya adalah BRI, BNI, Danamon, Niaga, Bukopin, dan beberapa bank konvensional lainnya juga menjalankan sistem perbankan syariah. Yang selanjutnya adalah prinsip bank syariah. Pada dasarnya, perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti bank konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip hukum-hukum Islam dan melarang unsur-unsur seperti perniagaan atas barang-barang yang haram, kemudian bunga atau riba, perjudian dan spekulasi yang disengaja atau maisir, serta ketidakjelasan dan manipulatif.
atau Gharar. Kemudian kegiatan bank syariah diklarifikasikan dalam 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama ada titipan, bagi hasil, jual beli, dan jasa. Adapun prinsip yang berlaku masing-masing kegiatan perbankan menurut M. Shafi'i Antonio sebagai berikut. Yang pertama ada titipan atau depository atau yang biasa disebut dalam perbankan syariah sebagai al-wadiyah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu yaitu titipan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Yang kedua adalah prinsip bagi hasil atau profit sharing, atau biasa dikenal dalam sistem perbankan syariah sebagai al-musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak menyediakan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Kemudian ada al-mudharabah atau trust financing, yaitu kerjasama dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan apabila rugi akan ditanggung si pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Demikian pembahasan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang ketiga adalah prinsip jual beli atau al-murabahah. Untuk poin pertama adalah bai al-murabahah, yaitu jual beli dengan tambahan harga yang disepakati. Yang kedua adalah bai al-asalam atau jual beli dengan pembayaran di muka tetapi barang dikirimkan di kemudian hari. Yang ketiga adalah bai al-istisna atau kontrak penjualan antara buyer dan juga maker suatu barang. Baik, yang keempat adalah sewa atau operational and financial lease. Sewa adalah suatu akad pemindahan hak guna suatu barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pindahnya kepemilikan suatu barang. Sedangkan al-ijarah al-muntaha bit tamlik atau financial lease adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa dengan diakhiri dengan pindahnya kepemilikan suatu barang dan jasa. Yang kelima adalah jasa atau fee based service. Yang jenisnya ada yang pertama al-wakalah atau penyerahan, pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lainnya dalam hal-hal yang diwakilkan. Yang kedua ada al-kafalah atau akad jaminan dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang ketiga ada al-hawalah atau pengalihan utang dari tertanggung kepada orang yang wajib menanggung, orang lain yang wajib menanggung. Yang keempat ada arahan atau akad penggadaian suatu barang dengan uang sebagai penggantinya. Yang kelima ada al-qard atau meminjami orang tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Yang keenam ada al-asraf atau transaksi jual beli mata uang asing yang berbeda seperti rupiah dan euro. Selanjutnya adalah perbedaan bank syariah dan konvensional. Menurut saya terletak pada yang pertama akad dan legalitas, yang kedua struktur organisasi dan pengawasan, yang ketiga investasi, yang keempat prinsip operasional, yang kelima adalah tujuan, yang keenam adalah hubungan dengan nasabah, dan yang terakhir adalah lembaga penyelesaian sengketa. Mungkin bisa dilihat pada slide ke-11 dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sebelumnya.